Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Saudaraku, bersyukurlah atas petunjuk Allah yang telah menuntun kaki kita menapaki jalan hidup bersama Islam. Sungguh inilah nikmat yang teramat mahal harganya. Nikmat yang tak ada bandingnya. Karena dengan nikmat itu kita bisa merasakan kesenangan menuai buah kebersamaan di atas jalan Islam. Karena nikmat Allah, kita bisa merasakan persaudaraan, cinta, kasih sayang yang ada dalam jenak-jenak nafas para pejuang Islam. Karena nikmat itu juga kita bisa mengecap manisnya sebuah pengorbanan, nikmatnya kesempitan, lapangnya kesulitan yang tak dirasakan oleh orang lain. Begitulah janji Allah kepada hambanya yang berjalan di jalannya. Dalam surat Muhammad ayat 7 Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki kalian." Saudaraku, pengorbanan, kesulitan, dan kesempitan yang ada di jalan ini mengharuskan kita memiliki pijakan yang kuat. Tak ada tempat bagi orang yang memiliki tekad lemah dan hati yang mudah goyah. Itulah harga yang harus ditebus untuk memperoleh kenikmatan akhirat. Dagangan Allah itu mahal, kata Rasulullah. Dagangan Allah itu adalah surga lanjutnya. Kita memiliki waktu sangat singkat untuk memperolehnya. Kita hanya memiliki rentang masa yang pendek untuk melakukan amal soleh. Seperti catatan Dr. Muhammad Hasan bin Aqil dalam kitab Ajzu Siqat, orang yang memperhatikan sejarah akan menyimpulkan bahwa kebanyakan orang-orang soleh tidak memiliki waktu untuk memperdalam ilmu dan melakukan amal solehnya, melainkan hanya 20 tahun, lebih sedikit atau kurang sedikit. Bila dikaitkan dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Berarti mungkin ada kurang lebih 40 tahun usia kita yang tidak digunakan dalam rangka amal soleh. Ilustrasinya seperti ini. Seandainya ada seorang berusia 60 tahun, 40 tahun usianya biasa digunakan untuk 3 hal. Pertama, ada orang yang menggunakan sepertiga dari 40 tahun ini untuk tidur. Ada orang yang tidur selama 12 jam satu hari, yang berarti tidur telah memakan waktu separuh dari hidup keseluruhannya. Semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam golongan mereka. Ada juga yang tidur kurang dari 8 jam sehari, tapi ini sedikit. Bagi mereka, artinya tidur memakan sepertiga waktu dari 40 tahun, yakni kurang lebih 13 tahun. Kedua, sepertiga dari 40 tahun lainnya digunakan dalam bekerja untuk amal duniawi. Sama seperti dalam masalah tidur, umumnya orang yang menghabiskan waktu 8 jam dalam satu hari untuk bekerja. Berarti ia telah menggunakan sepertiga dari sisa usianya untuk mencari nafkah. Artinya, usianya yang 40 itu telah berkurang sekitar 13 tahun. Ke-13 tahun sisanya umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup lain, seperti mengurus masalah keluarga, memelihara anak, berkunjung ke rumah kerabat, makan, minum, pergi ke tempat wisata, ke pasar, dan sebagainya. Bila demikian, masih berapa lagi waktu yang tersisa agar bisa bersaing dan berlomba mencapai surga? Sebab itulah salah satu kebiasaan para salafus soleh adalah mengurangi jam tidur, waktu bekerja, dan waktu memenuhi kebutuhan manusiawinya. Itu dilakukan agar mereka bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak
untuk bisa berlomba mencapai kenikmatan akhirat. Sirah Imam Nawawi menyebutkan contoh luar biasa dalam memanfaatkan waktu beramal soleh. Bagaimana beliau menyedikitkan makan, minum, bekerja, dan tidur agar mereka memperoleh waktu yang lebih banyak untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan bahwa ketika Imam Nawawi pindah ke Damaskus, ia bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu. Ketika itu selama 2 tahun penuh, ia tidak meletakkan punggungnya di atas bumi, tapi ia tidur dengan bertelekan pada kumpulan kitabnya. Beliau terus menyibukkan diri menggali ilmu, beribadah, baik sholat lail, puasa, dan berusaha tidak menghilangkan waktu sia-sia. Ia belajar setiap hari selama 12 jam di hadapan syekhnya, dan berusaha menghindari tidur kecuali ia sudah tidak mampu menahannya lagi. Ia mengatakan, bila aku terkalahkan oleh kantuk, aku bersandar pada kitab-kitab sebentar sampai aku bangun kembali. Pernah seorang sahabatnya memberi makanan enak kepadanya, tapi ia menolak untuk memakannya dengan mengatakan, aku khawatir bila aku kenyang, aku mudah tertidur. Disebutkan pula bahwa ia tidak makan dan minum kecuali 1 kali di waktu malam, dan ia tidak minum kecuali 1 kali ketika sahur. Benar bahwa Islam ini adalah agama yang lengkap, dan pekerjaan itu termasuk ibadah. Tidur dengan niat yang baik juga ibadah. Yang perlu kita garis bawahi dalam pembicaraan kali ini adalah bagaimana pendeknya waktu hidup kita. Toh banyak orang yang meskipun telah memiliki niat yang benar dalam setiap amalnya, tapi mereka terbukti tidak bisa mengoptimalkan waktu hidupnya dengan baik. Ada kalanya kita meski diiringi niat yang baik, tapi kita berlebihan dalam tidur, dalam bekerja, dalam makan, minum, dan sebagainya. Saudaraku, semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya pada kita. Para salafus soleh bisa berlomba, bersaing, dan membandingkan kualitas dirinya dengan orang-orang soleh yang lain. Adalah salah seorang sahabat Ibnu Aun, seorang ulama Basrah, mengatakan, sesungguhnya aku tahu ada seorang yang sejak 20 tahun ingin melakukan apa yang dilakukan Ibnu Aun dalam sehari semalam, tapi ia tidak mampu melakukannya. Imam Sufyan Tsauri mengatakan, sesungguhnya aku sangat menginginkan 1 tahun saja dari seluruh usiaku seperti Ibnu Mubarak, tapi aku tidak mampu melakukannya bahkan dalam 3 hari sekalipun. Itulah yang dikatakan Sufyan Tsauri, padahal Sufyan Tsauri adalah ulama yang terkenal luar biasa dalam beribadah. Sampai ada salah seorang salaf di zamannya mengatakan, Sufyan itu pada zamannya seperti Abu Bakar dan Umar di zamannya. Yang lain mengatakan, saya membayangkan kalau di hari kiamat Allah akan mendatangkan Sufyan di hadapan para hambanya, dan Allah berfirman kepada mereka, kalian tidak bertemu Nabi kalian, tapi kalian telah bertemu Sufyan. Pertanyaannya adalah, bila Sufyan Tsauri telah mencapai prestasi ibadah yang istimewa, bagaimana keadaan ibadah yang dilakukan Ibnu Mubarak? Semoga Allah merahmati keduanya.